maju jadi nomor satu. Semangat suara Garuda di dadaku, berada di ujung timur Indonesia. Ku tak pedulikan walau berbeda-beda suku. Papua bagian penting Indonesia, mari kita rayakan bersama-sama. Kita berdoa sampai finish, yo Indonesia. Put your hands up like this, keringat mengalir para musuh kerja keras tanpa batas. Saat berlomba jadi yang pertama, tetap searah untuk banggakan Indonesia. Akan tetap terus untuk bertahan, walau kita salah melangkah untuk menjadi pemenang. Orang bisa, mari satukan perjuangan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Orang bisa, mari satukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Sudah bagus lagi Barcelona ini. Dipecat gara-gara waktu itu Liverpool kalah. Oke, halo. Wow, sudah banyak anak-anak adik-adik. Baik, junior bisa di-mute-kan dulu ya. Oke, thank you. Baik, adik-adik, halo semuanya dari 11 Halo, Pak. IPA 4, IPA 5, IPA 6. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan ketemu lagi bersama dengan Pak Guru di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Untuk kalian yang di 11 IPA 4, IPA 5, dan IPA 6. Baik, untuk mengawali kita punya pembelajaran, Pak Guru mau lihat kameranya dulu ini. Silakan mengaktifkan kameranya. Silakan mengaktifkan kameranya agar Pak Guru bisa melihat kalian punya wajah, kabar, dan keceriaan. Silakan. Oke, Vivian. Halo, Vivian. Dara, Iya, Amanda, Pak. Era, Wilita, Gabriel, Richard, Abdullah, Salsabila, Ayu, Arfa, baik, Lea, Betsy, hai. Oke, siapa lagi belum saya panggil ini? Gabriel, Dwiki, silakan aktifkan kameranya. Oke, baik, silakan kalian lihat wajahnya semua di kameranya masing-masing. Lalu Anda senyum selebar-lebarnya, senyum semanis-manisnya. Silakan. Baik, Betsy, thank you. Oke, Pak Guru bisa melihat kabarnya kalian semua ini ceria, bahagia, senanglah. Senang berjumpa dengan Pak Guru, senang berjumpa dengan teman-teman yang lain. Ya, kita berdoa saja semoga kita bisa ketemu secara luring di sekolah, di kelas, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki. Oke, baik. Oke. Pak Guru mau ini dulu. Kita sama-sama teriakan orang bisa. Oke. Dwiki, pimpin teman-teman dulu, hitung mundur. Kita teriakan orang bisa. Kasih begini semua di kameranya. Ayo Dwiki, cepat Dwiki. 3, 2, 1. Ya. Oke, semua teman-teman siap? 3, 2, 1. Torang bisa. Ayo, belum semangat. Ulang. Yang perempuan ini masih loyo-loyo. Ayo suaranya. Dwiki ulang. Ayo semangat yang perempuan. 3, 2, 1. Torang bisa. Oke. Artinya torang bisa tuh torang bisa belajar pagi-pagi ya. Orang bisa belajar pagi-pagi jam 7 juga tidak jadi masalah. Artinya tubuh masih segar, masih semangat, spirit masih ada. Oleh karena itu Pak Guru harus membiasakan kita buat belajar pagi-pagi. Tidak jadi masalah ya. Orang bisa harus jadi motivasi, jadi pemacu supaya kita tetap semangat belajar terus. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah indahnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu kita berdoa pada Tuhan, kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Baik, kita niatkan apa yang menjadi agenda kita pada kesempatan hari ini bermanfaat
dan Tuhan bisa memberikan kelancaran untuk itu semua. Baik, silakan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, thank you adik-adik yang sudah berdoa. Oke, senyum lagi dulu. Senyum-senyum lagi. Biar Pak Guru bisa lihat kalian punya keceriaan. Oke, sabar ya, Pak Guru mau ini. Mana nih? Lagi cari PowerPoint ini. Korea. Oke, bisa lihat kalian punya layar masing-masing. Pak Guru akan share screen. Oke, sudah kelihatan adik-adik? Sudah, Pak. Oke, Pak Guru mau tes kalian punya kefokusan dulu di pagi hari. Fokus enggak? Jangan sampai misalnya mengantuk-mengantuk, segera cuci muka, dan harus fokus supaya bisa menerima ilmu dengan baik. Oke, baca dulu kira-kira apa ini? Belajar dan bermain. Oke, belajar dan bermain. Terus di bawahnya? Senang Senang, ceria, bahagia, belajar sejarah. Oke, senang, ceria, bahagia, belajar sejarah ya. Baik, jadi nanti di sini ada emotion. Emotion ini kira-kira emotion apa ini? Tawa. Ya, emotion ini ketawa kalau nanti Anda menjawab soalnya salah. Jadi Pak Guru mau challenge kalian, Pak Guru mau tantang kalian punya kefokusan. Masih fokus apa tidak? Itu ya, jadi kalau salah nanti diberikan sanksi dan emotion ini akan ketawain kalian. Gitu ya. Oke, baca petunjuknya. Baca petunjuknya. Jadi Anda diminta untuk menebak. Anda diminta untuk menebak warna, bukan Huruf. Huruf. Ingat ya, Anda disuruh menebak warna, bukan huruf. Contoh, ini apa? Merah. Warna. Oke, merah, bukan kuning ya. Merah. Oke, sudah siap bermain? Pak Guru pantau dari kamera, yang salah Pak Guru akan berikan sanksi. Oke, 1, 2, 3, cepat-cepat. Biru. Oke. Hijau. Biru. Coklat. Oke. Merah. Pink. Biru. Oke. Coklat. Hijau. Siapa yang bilang coklat itu? Tahu dia. Putih. Hitam. Hijau. Merah. Merah. Hijau. Hijau. Siapa yang bilang merah itu? Aduh, pelanggaran. Abu-abu. Merah. Oke. Hitam. Biru. Oke, ulangi satu kali lagi. Cepat-cepat ya. 1, 2, 3. Biru. Biru. Merah. Hijau. Hijau. merah, Hitam. Coklat. Hijau. Pink. Biru. Orange. merah, Biru. Coklat. Coklat. Kuning. Merah. biru, Oke. merah, Baik, thank you adik-adik semua, berarti masih fokus ya. Pagi-pagi berarti masih fokus, masih segar berarti. Oke, itu menambah kita punya semangat supaya nanti ada rangsangan sedikit supaya kalian punya semangat ini tidak kendor. Oke, baik. Ada beberapa informasi yang Pak Guru mau sampaikan.
menyangkut kita punya materi pembelajaran yang Pak Guru sudah berikan di pertemuan minggu lalu. Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira siapa yang sudah melakukan tahapan literasi? Baca video pembelajaran yang Pak Guru berikan di grup, lalu menyimak, menonton dengan baik, baru menuliskan di rangkuman atau di ringkasan. Kira-kira siapa yang sudah nonton video yang durasinya 40 menit minggu lalu Pak Guru berikan? Ada yang sudah? Pak Guru saya sudah nonton, tapi nonton di punya cover saja di grup. Sudah, Pak Guru. Bahaya sekali. Oke, kalau junior sudah nonton, kira-kira video pembelajaran itu bersumber dari mana? TV One. Oke, thank you, baik. TV nomor 1 di Indonesia, namanya TV One. Oke, baik, karena TV One itu ada satu program dulunya yang sering memberikan kita pembelajaran sejarah tentang sejarah yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Guru ambil beberapa materi yang menyangkut pembelajaran sejarah Indonesia, terutama terkhusus materi tentang sejarah Belanda di Nusantara. Nanti kamu bisa nonton, yang belum nonton, yang sudah nonton pastinya sudah ada pemahaman, sudah ada pengertian, sudah ada penguatan dalam materi itu sehingga kamu bisa mengerjakan tugas poster. Oke, Pak Guru mau ini dulu, bahas poster ini. Jadi Pak Guru ketika melihat kamu punya tugas poster itu, wow, keren. Keren. Jadi Pak Guru apresiasi 4 jempol. Kalau bisa angkat kaki lagi, Pak Guru angkat. Jadi 4 jempol, Pak Guru apresiasikan kalian karena bisa mengerjakan tugas poster. Tadinya Pak Guru ragukan dalam artian, bisa nggak ya anak-anak mengolah IT, mengolah aplikasi dalam bentuk karya yang dituangkan imajinasi pembelajaran sejarah. Ternyata ketika Pak Guru kasih tugas, wow, amazing, excited sekali. Karena kalian punya tugas begini, bisa kalian kerjakan secara mandiri, hasilnya itu memberikan nilai yang sangat baik. Bagus sekali, keren, pokoknya keren. Jadi ternyata kamu punya pekerjaan poster itu ketika dituangkan kalimat-kalimat, ada gambar-gambar, ada kamu punya kreativitas, ada kamu punya imajinasi, ada stiker-stikernya, ya kan, ada efek-efeknya. Wow, ternyata itu keren, keren, keren. Jadi Pak Guru apresiasi kalian, Pak Guru berikan nilai yang sangat-sangat baik ketika kamu sudah mengerjakan tugas poster. Semuanya keren, bagus. Oke, jadi Pak Guru terima kasih banyak sekali karena kamu sudah menghasilkan suatu karya di dalam pembelajaran sejarah. Sebenarnya harapan dan ini yang Pak Guru mau, karena Pak Guru adalah seorang guru penggerak, terus Pak Guru menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu Pak Guru berikan kebebasan buat kalian bagaimana bisa membuat karya di dalam suatu pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah. Salah satunya poster. Oke, salah satunya poster. Itu Pak Guru ambil sebagai nilai KD 3.2. Jadi penilaian tinggal terakhir 3.3. Oke, gitu ya. Tinggal satu penilaian lagi, kalian punya nilai sudah akan terisi secara sempurna di nilai rapot nantinya. Oke, jadi ketika Pak Guru melihat kalian punya tugas poster, wow, keren-keren. Jadi pemahaman yang Anda terima dari video pembelajaran, terus cerita-cerita yang Pak Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, kamu bisa kuatkan di dalam poster itu yang kamu nanti bisa memaknai secara mendalam. Artinya kamu paham, bukan hanya mengerjakan pasang-pasang stiker, tidak, tetapi kamu langsung paham dan mengerti. Itulah pembelajaran secara merdeka. Itu ya. Oke, jadi diharapkan ke depannya ada karya-karya lagi yang melebihi dari tugas poster. Jadi Pak Guru mau challenge kalian ini. Ada satu tugas lagi yang Pak Guru mau berikan ke kalian yang nanti akan mengisi nilai ulangan semester. Jadi Pak Guru itu sebenarnya tidak efisien kalau memberikan soal ketika akhir ulangan semester. Sebenarnya tidak efisien. Karena ketika Pak Guru berikan soal, pasti anak-anak hanya hitung option. A, B, C, benar. A, B, C, D, E, yang mana benar. Jadi kerjanya sembarang-sembarang, ngawur. Ya kan? Oleh karena itu, daripada Pak Guru berikan soal seperti itu, mending Pak Guru bikin suatu strategi pembelajaran yang mengarah kepada penilaian akhir nantinya. Dengan apa? Pak Guru membuat karya. Jadi Pak Guru tantang kalian supaya membuat karya, dan karya ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau goal, nilainya kalian pasti Pak Guru jamin paling tinggi dari semua mata pelajaran. Pak Guru jamin. Bila perlu Pak Guru kasih nilai 95 ke atas. Kalau goal ya, kalian punya proyek ini jadi. Apa yang Pak Guru tantang buat kalian bikin, yaitu video. Video berdurasi 4-5 menit, sedikit saja. 4-5 menit. Apa yang kamu buat, nanti Pak Guru akan kasih contoh videonya yang bertemakan tentang Sumpah Pemuda. Oke, jadi Pak Guru mengajarkan kalian bagaimana supaya menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang YouTuber, percaya diri dalam berbicara, percaya diri dalam membuat video,
percaya diri dalam mengeksplor kalian punya bakat, minat diri. Nah, itu yang Pak Guru mau latih supaya nanti ketika kamu kuliah kamu nggak kaget lagi. Karena Pak Guru mau rasakan kalian bagaimana pembelajaran yang bersifat mendukung IT dan kamu bisa memaksimalkan program-program aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran sejarah. Gitu ya? Bisa ya adik-adik? Gimana kelas IPA 4, IPA 5, IPA 6? Bisa Pak Guru. Oke, dilihat dulu ya. Nanti setelah Pak Guru putarkan videonya, baru kamu komentar, bertanya, dan berikan apa yang menjadi problem, kesusahan, atau kebingungan Anda. Lihat dulu ya. Jadi sementara semua siap ya untuk menerima Pak Guru punya tantangan ya. Jadi teman-teman yang tidak daring, artinya luring, itu yang mungkin nanti Pak Guru bikinkan soal supaya mereka bisa mengerjakan. Tapi teman-teman yang selalu daring, ikut terus, mengerjakan tugas poster, lalu saya kasih ulangan-ulangan. Jadi nilai itu Pak Guru ambil dari karya yang menghasilkan suatu proyek yang memberikan kreativitas bagi anak-anak punya pembelajaran. Gitu ya? Sip? Kasih jempol dulu. Oke? Terima ya, Pak Guru punya challenge, tantangnya. Oke, nonton dulu videonya. Ini video tentang temanya ya. Temanya video nanti kamu buat 4-5 menit. Itu bertemakan tentang Sumpah Pemuda. Jadi nanti kamu mengeksplor kamu punya diri sebagai seorang pelajar yang tidak melupakan yang namanya janji Sumpah Pemuda. Bisa ya? Jadi karena anak-anak di zaman sekarang ini, milenial ini sudah sangat melupakan yang namanya Sumpah Pemuda. Oleh karena itu Pak Guru bikinkan tugas ini supaya kamu lebih agresif lagi, lebih mengingat kembali, dan lebih menguatkan ya apa itu yang namanya Sumpah Pemuda. Oke? Pak Guru share screen dulu. Silakan kamu nonton. Oke, sudah kelihatan semua di layarnya masing-masing? Sudah ya? Sudah Pak Guru. Oke. Jadi ini nanti kamu bisa bikin 4-5 menit videonya. Terus boleh kamu kasih masuk segala bentuk efek imajinasi, tuangkan semua kamu punya pemikiran, tuangkan kamu punya program semua yang ada di dalam benak kamu dan kamu berikan di dalam video ini 4-5 menit. Nonton ya. Simak baik-baik dulu, Pak Guru putar. Boleh ditambah nanti efek suara, lagu, teks. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kau sebut dirimu pemuda yang bersikap biasa saja dengan masalah. Dan kau masih menyebut dirimu pemudi? Yang mendengar jeritan saja, kau merasa jijik. Pemuda saat ini sibuk bercuap pada akun pribadi. Namun bungkam ketika dimintai untuk mengkritisi. Sibuk memikirkan komentar pada kolom berita, tetapi ciut untuk melangkah demi membela. Pemuda saat ini berlomba
mengadu pikiran dan pendapat mereka. Bukan untuk saling hormat, bukan pula untuk saling menghargai, melainkan menjatuhkan pun melukai. Beberapa di antara mereka sedang belajar, namun nyatanya bersembunyi di dalam sangkar. Ada pula mereka yang mengaku mengejar prestasi, tetapi nyatanya hati mereka antipati. Mirisnya, mereka yang mengaku beragama malah termakan kata intoleran. Sibuk menghasut kesana kemari, tanpa tahu busuknya diri sendiri. Untuk sumpah yang telah kau lupakan, untuk hari yang kau acuhkan. Ini bukan perayaan tanpa arti, tetapi ini dari rakyat yang masih memiliki hati. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya rakyat tak butuh IPK dengan angka. Mereka hanya butuh gerakan nyata. Dari kalian, dari kita, dari pemuda yang mengaku cinta negerinya. Oke, halo adik-adik. Bagaimana? Iya, Sudah siap, melihat Guru. dan menyimak video tadi? Sudah? Kira-kira keren nggak? Iya, Kira-kira keren nggak? lumayan. Lumayan lagi itu keren sekali. Itu keren sekali kalau kalian berhasil buat dan goal. Artinya goal itu sukses dalam proyeknya kalian. Oke? Petunjuknya dalam pembuatan video itu, yang pertama tadi Pak Guru sudah ulang lagi, waktunya 4-5 menit. Terus yang kedua, kamu mengeksplor, kamu punya diri sebagai seorang pelajar, anak sekolah ya, terutama anak SMA Negeri 1 Sentani. Kalau video tadi itu lebih condong sebagai seorang mahasiswa. Tapi Pak Guru mau kamu sebagai seorang pelajar. Oke, sebagai seorang pelajar, kamu mengeksplor, kamu punya diri. Oke, yang ketiga, kamu bisa tambahkan teks Sumpah Pemuda di awal, entah mau teks secara JPG, gambar, atau mungkin suaranya kalian boleh tambah pendukung suara, sound. Habis itu nanti ketika sudah pembacaan teks Sumpah Pemuda, kamu juga boleh membuat puisi yang menantang. Puisi yang menantang, puisi yang menceritakan keadaan kamu sebagai seorang pelajar dan susahnya belajar di masa pandemi itu bagaimana. Jadi kamu buat kalimat-kalimat, mau kalimat pidato kah, kamu membuat kalimat puisi kah, kalimat apa saja yang mau kamu sampaikan di dalam audio, suara yang nanti akan terekam di dalam video yang menggambarkan kamu sedang apa. Misalnya kamu sedang belajar, kamu rekam. Kamu sedang belajar daring, atau sedang belajar di kamar, mengerjakan tugas matematika, atau sedang pergi ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, menemui guru, berkomunikasi, menanyakan pembelajaran yang sangat susah, ya kan? Itu semua bentuk aktivitas kamu sebagai seorang pelajar yang tangguh. Oke, bukan anak-anak yang hanya duduk, baring, makan, main game, pegang HP, bangun, tidur, main HP lagi. Tidak. Tapi kamu adalah anak-anak yang punya spirit, yang tidak melupakan kamu punya janji sebagai seorang pemuda-pemudi, putra dan putri. Itu ya. Gimana? Oke, Pak Guru kasih kesempatan. Silakan kalian bicara petunjuknya bagaimana, pertanyaan apa yang kamu mau sampaikan, silakan. Pak Guru. Ya, Fahmi. Pak Guru. Yes. Ya. Untuk durasi 4-5 menit saya keberatan Pak Guru karena bakal banyak memori penuh. 4-5 menit itu pendek. Karena belum lagi aplikasi yang buat ngeditnya Pak Guru. Untuk aplikasi yang mendukung kalian punya project itu sebenarnya banyak. Bisa KineMaster, ya, bisa Viva Video, bisa Video Guru Pro,
bisa editor Kapasitas player, memorinya- banyak-banyak. Ya, bagaimana Kapasitas Fahmi? memorinya agak kecil Pak Guru. Pak Guru tidak percaya kalau kamu punya HP itu semua kayak masih HP Samsung yang jadul-jadul. Pasti kameranya semua tuh sudah kamera bagus, RAM-nya sudah besar, memorinya sudah bagus. Ya kan? Ya, dicoba dulu Fahmi. Dicoba dulu 4 sampai 5 menit. Kan itu menitnya di bawah standar sekali kan. Kecuali kalau Pak Guru bilang 30 menit kah, ya kan. Paling itu cuma di bawah 20 MB kalau sudah jadi itu. Ya kan? Enggak Pak Guru. Aduh. Video 1 sampai 3 menit aja bisa sampai 230 MB Pak Guru. Bagaimana bisa? Nanti dikompres dah. Diusahakan dulu sudah, dites dulu toh, di challenge dulu. Kalian kerjakan dulu, diusahakan. Gimana Fahmi? Fahmi, halo. Berapa Guru? Gimana? Dites dulu sudah ya. Kalau ada problem, nanti sambil berjalan boleh kamu konsultasi ke Pak Guru supaya kita cari solusinya. Karena Pak Guru sering bikin konten-konten kok aman-aman saja sih. Kalau yang di bawah 5 menit itu ya paling tinggi 50 MB lah. Itu pun bisa ter-up di YouTube-nya Pak Guru juga. Ya kan? Apalagi kalau video-video pembelajaran seperti begini Pak Guru rekam ada sekitaran 120 menit, 1 jam lebih. Itu banyak dia punya kapasitas yang Pak Guru tidak ragukan sih, mudah ter-up di YouTube dan lain-lain. Apalagi di driver itu kan kapasitasnya limit, itu bisa kalian up lah di situ. Karena Yang lain? tergantung kualitas Pak Guru. Iya, memang Sama kualitasnya. Iya, sama belum efeknya. Kalau buat video kan harus tambahin font, sound, itu kan termasuk makan kapasitas juga Pak Guru. Ya, memang betul. Dites dulu. Paham ya? Oke. Supaya teman-teman ini tidak ragu, teman-teman ini tidak macam mau gas tapi mau rem-rem, tapi bagaimana bisa dicoba dulu, dites dulu. Begitu ya, paham ya? Masalah kapasitas itu tergantung HP-nya masing-masing ya. Apa tuh ada banyak teman-teman yang HP-nya aman dan mendukung ya kan. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo teman-teman, aktifkan kameranya agar Pak Guru lihat kalian. Apakah mengikuti pembelajaran? Vivian, bagaimana Vivian? Kalau misalnya kita buat video itu isi teks Sumpah Pemudanya harus di awal atau bisa di mana saja, kapan di bagian mana aja? Tergantung kreativitas kalian mau letakkan di mana yang bagus. Kalau Pak Guru sih bagusnya di awal kan? Karena kan bertemakan tentang Sumpah Pemuda. Jadi bisa juga masukkan kamu punya poster. Kalian punya poster ada kan yang tentang Sumpah Pemuda itu banyak. Boleh kamu kasih masuk kamu punya karya itu di awal kan, di tengah, baru kamu jelaskan, baru kamu tambahkan kamu punya video sedang beraktivitas sebagai seorang pelajar yang mungkin ada ikut dalam organisasi-organisasi masyarakat, organisasi sekolah, OSIS, boleh minta tolong teman. Mungkin yang dibutuhkan tuh hanya teman, partner supaya membuat video, rekam kalian punya aktivitas, sedang belajar, sedang bantu orang tua, boleh, terserah. Baru tinggal tambahkan efek-efek yang ya menjelaskan kegiatan kalian sebagai seorang pemuda, pelajar yang tidak lupa dengan Sumpah Pemuda. Oke. Vivian ya? Terima kasih. Oke, thank you. Yang lain. Aprilia. Aprilia mau bertanya? Masih ragu-ragu? Tidak Pak, sudah jelas. Oke. Jennifer bagaimana Jennifer? Bisa Jennifer? Bisa, Pak. Vera gimana Vera? Bisa Pak, sudah jelas. Oke, Tiara. Bisa Pak, tapi agak susah. Bisa Pak, tapi agak bingung. Bingungnya bisa nggak? Maksudnya bisa nggak saya buat nantinya Pak Guru? Oke, waktu pengerjaannya mulai besok sampai nanti masuk semester ya. Sampai masuk semester ya 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Jadi itu Pak Guru jadikan sebagai nilai semester. Supaya tidak ada ulangan-ulangan lagi, oke? Sip? Gimana? Kalau goal berhasil, sarang hill, nilai Pak Guru jamin. Kalau ada nilai matematika 95, Pak Guru kasih nilai sejarah 96. Oke? Guru, kalau tertawa edit bagaimana Pak Guru? Bagaimana Ardiansyah? Kalau tertawa edit. Pak Guru tidak percaya kalau Anda tidak tahu mengedit.
Tutorial dong. Ya. Kalian kan sudah sangat YouTube bukan sangat master memegang HP, apalagi buat konten lagi war, lagi mabar, lagi chicken kan bisa, ya kan? Tapi kalau buat video pembelajaran tidak bisa kan, heran tuh anak-anak, ya kan? Daripada kamu bikin konten chicken dinner kan, ya kan? Tidak bermanfaat. Ketika lagi mabar, mending kamu bikin video berkreasi tingkat tinggi lah dalam pembelajaran sejarah. Betsy gimana Betsy? Bisa Betsy? Udah cukup paham, Pak. Oke, tes dulu ya, dicoba dulu ya. Oke, yang lain Julita, Amanda, Adele, Maria. Bagaimana Julita, Maria? Ini teman-teman yang tidak aktifkan kamera ini ikut belajar enggak ini? Aku mau panggil juga. Sasa, halo Sasa. Sasa monitor. Sasa. Iya, Gimana? Paham? Mengerti tugasnya? Paham. Pak Ironisa? Ya, Pak. Bisa? Bisa. Loisa, Betty, gimana? Richard, Firdaus, aman ya? Natasha, gimana Natasha? Aman? Aman, Pak. Bisa ya dicoba ya? Maria Putri, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kayaknya ini tidak ada keluhan nih. Oh, terakhir Sania Mandawali, gimana kira-kira? Bisa, Pak. Oke, berarti tidak ada problem ya. Berarti siap menjalankan dan mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan ini ya. Oke? Sip? Fahmi? Harus bisa. Oke? Harus bisa. Challenge. Oke? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Junior, aman junior ya? Junior? Aman Pak Guru. Ayo, oke sudah. Kalau begitu. Pak Guru mau kasih lihat, kamu punya ini dulu, jempol. Kalau sip. Kalau mampu kerja, kasih jempol. Silakan. Oke. Oh, ada yang Abdullah kasih jempolnya ke bawah. Wow. Why Abdullah? Why? Susah kan? Tidak Pak Guru. Salah jempol. Okay. Makanya kasih begini, jangan kasih tabalik. Kalau kasih tabalik namanya cemen. Artinya susah untuk kerja. Oh, kayak Vivian gitu loh. Sip, diputar-putar gini. Artinya siap kerja dengan totalitas tinggi. Oke, baik. Ya sudah, kalau sudah paham, sudah mengerti dengan tugasnya, proses pengerjaannya kurang lebih 1 bulan, semaksimal kamu bikin 4-5 menit, dengan kamu mengeksplor kamu punya diri sebagai seorang pelajar, terkhusus sebagai seorang pelajar di SMA Negeri 1 Sentani, yang tidak melupakan Sumpah Pemuda ya. Jadi temanya tentang Sumpah Pemuda. Oke, fix? Baik, kita next. Silakan siapkan kamus punya 1 lembar kertas sama bolpen. Pak Guru akan share screen video pembelajaran tentang kita punya kelanjutan materi yaitu VOC di Nusantara. Silakan kamu nonton, menyimak, dan setelah ini Pak Guru mau kamu menginformasikan apa yang kamu dapat dari video itu. Intisari, inti pokok, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menjadi bisa buat kita diskusi lebih panjang lagi. Nanti kamu bisa tulis di kamu punya itu. Lembar kertas itu. Oke, selamat menyimak ya adik-adik, kurang lebih 20 menit. Oke, sudah kelihatan di kameranya masing-masing, di perangkatnya. Ya, Pak. Oke, baik, selamat menyaksikan. Desember 1941, pasukan Jepang bergerak cepat ke Asia Tenggara dan Pasifik. Bukan hanya kapal-kapal perang, dengan pasukan udara Angkatan Laut, Jepang telah memulai serangan kilat mereka setelah merebut berbagai tempat strategis yang dikuasai sekutu. Dari pangkalan-pangkalan udara Angkatan Laut itu, Jepang merebut satu demi satu kawasan Pasifik yang jadi koloni jajahan negara-negara sekutu. Termasuk Hindia Belanda.
paket akrab jadi solusi internetanku sekeluarga. Buat yang lagi belajar di rumah, Desember 1941, 27 pesawat pemburu Jepang mengawali pergerakan mereka. Pesawat-pesawat itu menjadi pelopor terdepan untuk memberi perlindungan udara bagi konvoi kapal-kapal perang Jepang. Hindia Belanda memang jadi incaran utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang bahkan menyusun strategi khusus dari 3 penjuru. Di sebelah timur, mereka bergerak memasuki Kepulauan Maluku dan Timor. Tujuannya untuk memutus jalur komunikasi dan bala bantuan dari Australia. Di tengah, Kalimantan dan Sulawesi jadi incaran utama. Sementara di bagian barat, Sumatera jadi sasaran utama setelah direbutnya Singapura. Pertempuran pun terjadi di mana-mana. Tentara Jepang melawan sekutu, termasuk Belanda. Namun Jepang tak bisa ditahan lagi. Mereka terus menyerang. Mereka terus memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tidak sampai 3 bulan, 8 Maret 1942, seluruh wilayah Hindia Belanda telah jatuh ke tangan Jepang. Termasuk Pulau Jawa, incaran utama Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Jawa yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan markas besar komando militer sekutu di Asia Tenggara. Jawa, salah satu sumber minyak dan mineral terbesar di dunia. Kemenangan Jepang menjadi runtuhnya Hindia Belanda. 3 bulan saja waktu yang dibutuhkan Jepang untuk mengusir Belanda yang 300 tahun lebih menguasai dan menjajah Nusantara. ...350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi negeri ini atas penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal dan berharga mahal di tanah Eropa. Sumber daya alam Nusantara, terutama rempah-rempah, jadi rebutan bangsa Eropa sejak abad 15. Awal abad 16, rempah-rempah Nusantara menjadi komoditas yang diperjualbelikan bangsa Belanda. Namun persaingan antar saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah dari berbagai pelosok daerah di Nusantara membuat bangsa ini berseteru dengan sesamanya. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. Sebetulnya sebelum VOC itu sudah banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke kita. Tapi lalu jadi persaingan satu sama lain karena masing-masing itu buka kamar dagang istilahnya ya. Itu yang kalau dalam periode orang Belanda nyebut itu yang disebut voorkompagnie. Jadi pelayanan ke Nusantara tapi belum dibawa VOC masing-masing. Jadi kalau kita belajar buku sejarah itu kan pertama kali mereka datang di Banten 1596. Itu VOC belum didirikan. VOC kan didirikan 1602. Jadi periode itu yang mereka malah lucu. Bersaingan kadang-kadang bisa rebutan, bisa kayak perang juga gitu ya. Sebetulnya mereka itu sebagai orang Belanda yang pertama sampai di
di Kepulauan Indonesia sebagai sebuah persekutuan dagang gitu ya, yang dikirim oleh kota-kota itu. Mungkin ada orang Belanda personal yang pernah nyampe lebih dulu, tetapi mereka nggak merepresentasikan bangsa Belanda, tapi ikut oleh kapal Eropa yang lain. Nah, setelah mereka sampai di Nusantara, terutama di Banten ketika itu, dan kemudian sempat menyusuri pantai utara Jawa sampai ke Kepulauan Maluku, daerah produksi rempah-rempah, dan kembali ke Belanda, menikmati keuntungan yang sangat besar. Ini terjadi di sekitar tahun 1596. Ya, 1596 itu armada dagang Belanda yang pertama sampai di Banten. Itu ternyata ketika kembali ke Eropa, keuntungan yang didapat itu berlipat-lipat. Dan itu kemudian mendorong kota-kota dagang lain dan maskapai-maskapai dagang lain untuk mengirimkan ekspedisi yang sama. Akhirnya terjadilah semacam kompetisi ya, dalam mendapatkan rempah-rempah di Indonesia dari maskapai-maskapai dagang yang ada di Belanda. Nah, jadi ketika akhirnya di Belanda dibilang, udah kita daripada bersaing malah nggak untung, merugikan, lebih baik kita berkumpul. Makanya dibikin persekutuan. VOC itu persekutuan dagang. Kalau orang Betawi nyebutnya company, lalu company itu kan dari kompani. Company itu artinya dua, persekutuan dagang tapi juga semacam kelompok dalam tentara itu. Company kalau orang Betawi itu zaman company. You in position yet? Working on it. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan kantor pusatnya yang berada di Amsterdam, Belanda. Iya, VOC itu adalah sebuah perusahaan multinasional. Artinya dia tidak mengenal batas-batas negara. Dia beroperasi di seluruh penjuru dunia, terutama di wilayah Asia, tanpa memperhatikan batas-batas wilayah negara-negara lokal yang ketika itu ada di seluruh Asia. Dan karena itulah salah satu keunggulan dari VOC. Karena dia tidak terikat kepada satu entitas kekuatan politik yang terpusat di satu lokasi tertentu. Dia beroperasi di mana saja di seluruh Asia. Kantor pusatnya tidak ada di Asia. Kantor pusatnya itu adanya di Amsterdam. Yang nggak mungkin dihancurkan oleh kekuatan Asia. Dia itu ditugaskan untuk melakukan aktivitas kegiatan perdagangan di seluruh wilayah yang disebut sebagai Hindia Timur. Hindia Timur itu dalam pemahaman orang Eropa di abad ke-17 itu adalah seluruh bagian di luar Eropa yang ada di bagian timur benua Eropa. Jadi itu adalah termasuk Asia, terutama Asia. Jadi karena itu wilayah operasi VOC itu terbentang dari sejak Afrika Selatan, sekarang kita kenal sebagai kota Cape Town, itu sampai ke wilayah Jepang, sampai satu wilayah yang namanya Desima. Setelah VOC berdiri, lalu lintas kapal-kapal dagang Belanda di Kepulauan Nusantara semakin ramai dan sibuk. Karena ketamakan untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam Nusantara, VOC melakukan berbagai pemaksaan militer dan tipu muslihat perjanjian. Orang Belanda itu udah bangsa Eropa yang kesekian yang datang gitu ya. Jadi respon mereka itu sebetulnya ya biasa-biasa aja. Baru jadi problem ketika Belanda, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang menghasilkan komoditi itu, berusaha menegakkan monopoli. Nah ketika itulah muncul konflik dengan penduduk setempat, yang kemudian kadang-kadang berujung dengan konflik bersenjata. Isi perjanjian dengan daerah itu lucu. Cuma VOC cuma menuntut bahwa
mereka mengakui kekuasaan VOC. Itu aja. Nanti baru disebut mereka harus ada semacam menyetor sekian, jadi kayak perjanjian dagang gitu. Yang mereka butuhkan hanya pengakuan kekuasaan. Yang orang kita nggak ngerti bahwa itu secara diplomatik oleh pihak Eropa itu dianggap Anda udah menguasai. Perjanjian-perjanjian yang dibuat VOC semuanya merugikan rakyat Nusantara. Lebih-lebih ketika VOC Belanda semakin dalam menancapkan kuku-kuku kekuasaannya. Menjadi penjajah. Penguasa-penguasa pribumi dan rakyat melakukan perlawanan. Perang terjadi di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara. Kalau masalah perlawanan, ada banyak perlawanan ya. Di abad 17 itu ada Sultan Agung yang sempat 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1666 yang kemudian juga berakhir dengan perjanjian Bongaya, di mana kemudian VOC berhasil menundukkan Makassar. Dan ada banyak lagi perlawanan ya sepanjang abad ke-17, tapi memang yang terbesar kemungkinan adalah 2 itu ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram itu dan juga oleh Sultan Hasanuddin. Setelah itu banyak perlawanan, tapi saya kira tidak ada yang mengancam secara serius ya keberadaan VOC di Indonesia. Keberhasilan mengeruk kekayaan Nusantara bukan hanya memberi kemakmuran bagi Belanda. Mereka juga berhasil membangun kekuatan militer yang tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara satu persatu mereka taklukkan. Demikian juga bangsa-bangsa Eropa lain yang mereka usir, baik dengan perjanjian maupun peperangan. Keserakahan itu membuat VOC Belanda membangun usaha dagang sekaligus militer yang semakin besar. Tahun 1669, VOC bahkan menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun keserakahan pula lah yang membuat VOC mengalami kemunduran. Sampai kemudian akhir tahun 1799 VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Yang pada abad ke-18 menjadi beban bagi VOC karena jaringan kegiatan perdagangan mereka sudah sedemikian meluas, sementara pengawasan tidak terlalu ketat dilakukan karena wilayah operasional yang besar sekali. Banyak pejabat-pejabat VOC bekerja di wilayah-wilayah yang jauh dari Batavia. Itu kemudian mengembangkan private trade ya, perdagangan pribadi. Yang tadinya itu mungkin dikerjakan untuk mendapatkan keuntungan bagi VOC, sekarang itu lebih banyak dilakukan untuk keuntungan pribadi. Jadi mereka kemudian semakin kaya, sementara perusahaan VOC semakin lama pendapatannya semakin menurun. Iya, itulah yang disebut dengan korupsi kalau bahasa sekarang. Sebetulnya 1795 dia udah bangkrut. Banyak utang, korupsi. Karena pejabatnya dagang sendiri. Punya kapal, dagang, ambil gitu. Nggak disetor. Bangkrutnya begitu. Sebetulnya ya korupsi. Kalau orang, kita kan nyebut VOC itu Verhan under korupsi. Jadi tenggelam di bawah korupsi. Setelah VOC bangkrut, aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda.
Namun penderitaan rakyat di berbagai penjuru Nusantara tidak berhenti. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak lain adalah dimulainya penjajahan oleh negara Belanda dari sebelumnya penguasaan oleh perusahaan dagang semata. VOC itu kan kamar dagang yang hanya diberi hak untuk mengatur. Jadi perusahaan dagang yang punya tugas kan seperti sebuah pemerintahan kan, karena oktroynya begitu. Nah, kita itu sebenarnya kolonialisme sebagai satu koloni itu dimulai 1800 itu, sesudah VOC bubar. Sesudah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi di negeri mereka. Salah satu catatan paling hitam penjajahan Hindia Belanda adalah diterapkannya aturan tanam paksa atau kultur stelsel di Nusantara. Tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian ditanami tanaman komoditas ekspor. Dan hasilnya, Oke, halo adik-adik. Bapak Guru. Ya. Oke, baik. Ini dulu. Enjoy dulu, enjoy. Angkat tangannya, kasih goyang-goyang, kamera. Mungkin capek menulis ya, Junior ya. Gimana Junior? Capek menulis? Dikit. Oke, dikit. Baik. Sudah siap, adik-adik? Yang belum aktifkan kameranya, please Pak Guru minta aktifkan kameranya dulu Kak. Supaya kita bisa berdiskusi kurang lebih 10 menit sajalah. 10 menit, Pak Guru mau ngajak kalian berdiskusi tentang apa yang kamu sudah dapatkan dari pemutaran video pembelajaran tadi. Yang tentunya menceritakan tentang VOC di Nusantara. Gitu ya. Baik, sebelum Pak Guru mau minta kalian untuk memberikan informasi dari intisari yang kamu simak tadi, kira-kira apa itu VOC dulu? VOC itu apa? Ada yang bisa translate dalam speaking Netherlands? Ada yang bisa translate di dalam bahasa Belanda? V apa, O apa, C apa? Jadi bacanya VOC, bukan VOC ya, bukan VOC, tapi ada titik di antara huruf V, O, C. V itu very nice, owns indiense, company, perusahaan dagang milik dari kerajaan Belanda, itu VOC. Nah, jadi kalau dalam bahasa Belanda itu guru tuh dipanggil menir, orang tua tuh dipanggil menir. I'm menir and you jonges and menses. Dalam bahasa Belanda. Jadi, you jonges and menses, I'm menir tuh Pak Guru, menir. Oke, baik, itu bukan kita mau bahas, tapi kita membahas tentang VOC ya. Baik, silakan siapa yang mau pertama mau menginformasi dari apa yang dia simak. Silakan. Natasha, thank you. Silakan. Natasha. Pak Guru, ini kita mengambil kesimpulan dari video itu sama menyimak kan? Ya, sampaikan saja. Jadi pada Desember 1941, Jepang memiliki serangan untuk merebut tempat strategis. Terus juga Jepang merebut kawasan Pasifik, termasuk Hindia Belanda. Dan pada tanggal 30 Desember 1941, ada 20 pesawat Jepang yang mengawali peperangan Hindia Belanda, dan incaran utama yaitu bagian Jawa Tengah itu adalah Kalimantan, dan incaran utama di bagian barat itu Sumatera. Lalu incaran utama serangan Pasifik adalah Jawa. Itu disebabkan karena kawasan Jawa itu kaya akan minyak dan mineral ya kalau nggak salah. Terus juga bentar.
Good. Selanjutnya, pada 350 tahun penjajahan Belanda itu awal datang untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Lalu VOC itu sebenarnya sudah bangkrut pada tahun 1975 yang disebabkan oleh hutang yang banyak dan perdagangan sudah hancur. Dan VOC ini memiliki hak untuk memonopoli dagang di bagian Hindia Timur. Berdirinya VOC ini pada tanggal 20 Maret 1602 dan pusatnya berada di Amsterdam, Belanda. Lalu ada juga isi perjanjian yang dilakukan oleh VOC itu cuman menuntut atau mengakui kekuasaannya. Dan juga uniknya itu VOC itu tidak memiliki intensitas wilayah. Dia akan menjajah di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan juga rempah-rempah. Keberhasilannya bukan hanya menjajah, ia berhasil membangun kawasan militer. Itu aja Pak yang saya tangkap. Oke, applause buat Natasha dulu. Thank you, good job. Jadi Pak Guru mau sebenarnya itu seperti ini, belajar seperti Natasha. Jadi kritis, cepat, tangkap, dan bisa menginformasikan ke teman-teman. Oke, thank you Natasha ya. Baik, Pak Guru mau tanya satu saja nih, menanggapi apa yang tadi diinformasikan oleh Natasha. Kira-kira satu aja. Ini simple. Kira-kira Natasha tahu nggak siapa yang membentuk atau yang mendirikan VOC? Yang tentunya orang Belanda. Tentunya dia orang Belanda. I don't know, Pak. Oke, sudah. Terus yang berikut, satu lagi, please question ya. Jadi kira-kira berapa tahun VOC berkuasa di Nusantara? Ya, Pak. Berapa tahun VOC berkuasa atau memerintah di Nusantara? Tadi penjelasan sebenarnya sudah sangat lengkap sekali. Tinggal Pak Guru papas menajamkan penjelasannya Natasha. Itu sekitar disebutkan kapan tahunnya? Ya, sebutkan ya tahunnya, berapa tahun? Dari 1602 sampai 1799, Pak. Oke, betul. Nah, tinggal dikurangi. Dikurangi. Ya. Hasilnya 197. Jadi mau 2 abad. 200 ya. tahun, Pak. 197 kurang 3 tahun 2 abad. Oke, rumusnya 1799 akhir masa pemerintahnya VOC di tanggal 31 Desember dikurangi 1602 20 Maret. Jadi rumusnya itu. Hasilnya VOC berkuasa di Nusantara kurang lebih. Ini kalau kurang lebih berarti sudah ada rumus yang akurat antara 1799 dikurangi 1602 yaitu 197. Jadi itu masanya VOC di Nusantara. Jadi mau 2 abad kurang 3 tahun. Gitu ya. Sedangkan yang mendirikan VOC yaitu orang Belanda sendiri. Dia bernama Johan van Olden gitu ya. Jadi dia adalah salah satu tokoh sebagai pendiri pelopor dari berdirinya sebuah perusahaan yang tugas khususnya yaitu memang memonopoli rempah-rempah. Gitu ya. Oke, thank you. Good, Natasha. Next lagi siapa kira-kira? Ayo, jangan malu-malu. Ayo silakan sambil Pak Guru monitoring di kamera ini. Siapa lagi ayo? Jennifer. Ayo silakan Jennifer. Yang saya dapat sih yang dari video yang tadi, Jepang mulai datang ke Indonesia tanggal 30 Desember tahun 1941. Dalam kedatangan Jepang ke Indonesia, dalam kurung waktu 3 bulan, Jepang bisa merebut Indonesia dari Belanda yang udah menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Terus VOC
dibentuk oleh Belanda. VOC tersebut kan artinya Persekutuan Dagang Belanda. Di dalam Persekutuan Dagang Belanda itu mereka biasanya memonopoli perdagangan yang ada di seluruh negara di bagian kawasan timur. Terus VOC terdiri tahun 1602 di Amsterdam. Jadi kalau negara-negara yang mendapat penjajahan dari VOC itu, mereka pengen melawannya tapi nggak bisa karena VOC tersebut berdiri di Amsterdam, sedangkan kawasan mereka jauh dari lokasi tempat tempat VOC tersebut didirikan. Terus akibat VOC tersebut sampai ke Indonesia, banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan rempah-rempah dan sumber minyak, apalagi di kawasan Jawa. Di kawasan Jawa tersebut sumber minyak adalah sumber minyak terbesar di seluruh dunia. Terus dengan terbentuknya VOC tersebut sangat merugikan rakyat di Nusantara. Pada abad ke-17 sebenarnya banyak perlawanan yang Indonesia berikan kepada Belanda, yang termasuk yang VOC. Tetapi mereka gagal karena VOC tersebut kan udah besar duluan ya Pak. Jadi kalau mereka mau menantang atau melawan VOC tersebut, mereka juga kan pasti akan kalah. Dan VOC tersebut seharusnya bangkrut pada tahun 1795. Dan bangkrutnya tersebut karena ya mereka serakah sih. Pada awal tujuan terbentuknya VOC kan seharusnya untuk membesarkan VOC tersebut. Tetapi karena kerakusan akan harta dan uang yang terlalu berlebihan, jadi VOC tersebut bangkrut. Dan karena kebangkrutan tersebut, semua aset-aset dari VOC dikembalikan ke kawasan Hindia Belanda. Dan karena VOC tersebut bangkrut, Hindia Belanda memikir keras bagaimana caranya agar mereka bisa menjajah Indonesia lagi. Dan itu mereka membentuk tanam paksa. Sampai situ sih Pak. Oke, thank you. Good job Jennifer, apa yang tadi sudah disampaikan sangat-sangat baik sesuai dengan apa yang tadi sudah menjadi video yang ada dalam video pembelajaran tadi. Oke, dua lagi sudah. Laki-laki kah, Fahmi kah, Ardiansyah? Fahmi, ayo. Fahmi. Saya Pak. Laki-laki mana nih? Hilang dia punya muka ini, wajah ini. Ayo laki-laki. Laki-laki, tunjukkan jati dirimu. Ayo laki-laki. Arfa. Fahmi. Come on. Go ahead. Oke, silakan. Yang saya tangkap cuma ini. Oh, ada yang mau bicara kan? Ya, Fahmi lanjut. Fahmi lanjut. Oke. Yang saya tangkap cuma VOC itu tenggelam di dalam korupsi karena karena penyebabnya melakukan perdagangan sendiri di punya pejabat. Setelah VOC bubar dilakukan tanam paksa atau kultur sel. Itu aja yang saya tangkap. Oke, baik. Ada lagi laki-laki? Halo laki-laki.
Halo laki-laki, 44 orang. Wow, good. Tapi lebih banyak yang memadamkan kameranya. Oke, ada lagi terakhir, Vivian. Vivian terakhir. Vivian. Silakan. Sebenarnya tadi tertolak sih. Jadi ya, mari kita. Ini intinya aja sih Pak Ini Guru intinya yang aja sih Pak Guru yang harus catat. Jadi Oke. melihat perseteruan di belahan perseteruan yang di Nusantara, Belanda mendirikan VOC, yaitu dalam bahasa Indonesianya persekutuan dagang. Mungkin seninya itu bisa disebut sekelompok tentara perusahaan. Nah, dibentuk itu pada tanggal 20 Maret 1962 di Amsterdam, Belanda. Kemudian dimulai dengan perjanjian dagang mengambil pengakuan dari rakyat Nusantara. Kemudian akhirnya Indonesia merasa dirugikan. Akhirnya VOC mulai menjadi penjajah. Dengan adanya penjajahan, akhirnya Nusantara mulai adanya perlawanan. Dari adanya perlawanan itu, peperangan pun terjadi. Dari peperangan tersebut dapat diambil mungkin dua tokoh yang sejarah. Yang pertama itu Sultan Hasanuddin di Makassar dan kedua Sultan Agung dari Paran. Dari peperangan itu pada tahun 1969 akhirnya VOC menjadi perusahaan terkaya di dunia. Kemudian bangkrut atau dibubarkan pada tahun 2009 karena adanya utang dan korupsi. Itu aja Pak Guru. Oke, thank you Vivian yang sudah menginformasikan apa yang sudah dia dapatkan dari video pembelajaran tadi. Oke, Pak Guru mau simpulkan 3 poin saja ya, 3 poin yang inti dari materi VOC. Yang pertama, tujuan dibentuknya VOC. Terus yang kedua, ketika VOC dibentuk ini, itu ada diberikan yang namanya hak oktori. Hak oktori itu adalah hak istimewaan yang sangat luar biasa yang dilekatkan kepada persekutuan dagang ini, VOC. Terutama ketika mereka memerintah, ketika mereka menerapkan mereka punya peranan ketika berada di Nusantara. Gitu ya. Terus yang ketiga, faktor kenapa VOC mengalami kemunduran karena memang ada beberapa hal yang melatar belakangi. Itu sebenarnya 3 poin yang sebenarnya menjadi hal utama yang harus kita pahami ya. Oke, Pak Guru mau jelaskan sedikit mengenai tujuannya dibentuknya VOC. Itu ya, yang pertama menghindari terjadinya persaingan. Persaingan ini tentunya antara pedagang-pedagang orang-orang Eropa, terutama Belanda sendiri. Itu ya, supaya kongsi-kongsi yang dari lainnya, dari Belanda tapi yang dari lainnya yang menginginkan perdagangan mengarah kepada mereka punya kepentingan, mereka saling bersinergi. Karena supaya tidak ada persaingan, mereka bikin suatu lembaga, suatu perserikatan, persekutuan supaya bisa tergabung kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan keuntungan nantinya di dalam VOC. Itu jadi mereka menghindari adanya persaingan-persaingan yang keras antara setiap kongsi dagang yang ada di miliknya Belanda, gitu ya. Yang kedua, ini sebagai bentuk untuk menguatkan posisinya Belanda dalam persaingan dagang Eropa, karena terbesar sekali Eropa punya kongsi dagang ini, termasuk Inggris juga punya yang namanya EIC, supaya kongsi dagang itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan manfaat bagi negara mereka, maka mereka harus buat yang namanya VOC. Itu ya, terus tugasnya memonopoli perdagangan. Jadi monopoli itu suatu hal yang sangat tidak pernah dibenarkan lah, karena tidak pernah dibenarkan karena apa yang dilakukan itu sifatnya mengeksploitasi. Eksploitasi itu mengambil, menguras, mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber kekayaan. Sumber kekayaan itu bisa sumber daya alam dan sebagainya. Jadi mereka ambil sebanyak-banyaknya, mereka kuras, mereka kumpulkan dan menguntungkan bagi negara mereka. Jadi tugasnya mereka memang tuh hanya monopoli, melakukan monopoli perdagangan yang terkhusus monopoli rempah-rempah yang ada di wilayah Nusantara, terutama ketika berada di wilayah Maluku itu. Jadi mereka ketika datang,
VOC Belanda, terus mereka mendirikan VOC, memang tugasnya mau mengambil. Mereka punya niat mau mengambil, karena ketika mereka lihat ada kekayaan sumber daya alam di Nusantara berupa rempah-rempah, mereka tidak tinggal diam. Mereka bilang, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Disitulah sudah mulai adanya keserakahan dari orang-orang Belanda. Karena bentuk dari keserakahan inilah mereka membuat perusahaan ini, membuat persekutuan dagang agar apa mereka bisa mengambil sebanyak-banyaknya untuk menguntungkan bagi negara mereka. Itu ya. Jadi sebenarnya ini ketika mereka datang, orang Belanda, ketika mereka coba menerapkan hal-hal yang di luar dari sepengetahuan rakyat, terutama masyarakat Nusantara ketika itu, ketika mereka mau mengambil 10 dikasih, terus mau mengambil 100 lagi dikasih, jadi mereka tidak puas. Itulah sifatnya manusia, tidak pernah merasa puas. Jadi dikasih 1 minta 1000, dikasih 1000 minta semuanya. Ketika ada perlawanan, ketika ada pertentangan, ya ujung-ujungnya ketika tidak memberikan hal yang dia inginkan, otomatis pilihannya cuma satu, perang. Oleh karena itu banyak terjadinya pertentangan-pertentangan yang terjadi pada masyarakat Nusantara ketika itu, terutama kerajaan-kerajaan Islam, karena mereka ketika mengambil sumber daya alam, mereka tidak memberikan atau tidak menukar dengan sistem barter atau tidak memberikan pajak, tapi mereka mengambil semua dengan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itulah inilah bentuk dari keserakahan yang mereka tunjukkan, sehingga adanya pertentangan dari rakyat, terutama ketika masanya Sultan Hasanuddin itu sama Sultan Agung di Mataram. Jadi mereka melakukan pertentangan karena memang niatnya VOC itu mengambil. Seandainya mereka datang mau tukar barang, oke, no problem, tidak jadi masalah. Tapi mereka mau terus mendapatkan perlawanan, otomatis yang dilakukan adalah pertempuran, peperangan, lawan dengan senjata. Oleh karena itu kenapa kita kalah karena memang dari persenjataan kita sangat-sangat minim. Kalau mereka memang datang dengan kekuatan yang sangat banyak, company, artinya bala tentara yang memang sudah siap perang. Dengan kapal-kapal mereka yang dilengkapi meriam, ketika mereka menginginkan sesuatu, ada perlawanan, ya otomatis perang. Jadi sudah siap memang dengan pasukan mereka. Gitu ya, ditambah dengan persenjataan. Sedangkan kalau kita mau berbicara senjata yang ada di rakyat Indonesia ketika itu, ya semua senjata tradisional. Ya kan, contohnya saja yang ada di Jawa. Ya kan, keris. Ya kan, sedangkan kalau keris mau melawan, peluru sudah lari dari jauh-jauh arah, ya kan otomatis kalah. Itulah yang menyebabkan kita dari segi kekuatan lemah ketika melawan kolonialisme Belanda ketika itu, karena memang persenjataan yang sangat minim. Gitu ya. Oke, terus VOC itu diberikan hak istimewa. Apa yang menjadi hak istimewa ketika mereka memerintah di Nusantara? Yang pertama, menjadi pemerintah yang sah. Jadi Belanda punya pemerintah yang sah yang diwakili oleh persekutuan dagang yang dibentuk, yaitu VOC. Terus juga mereka melakukan monopoli sebanyak-banyaknya, perdagangan, monopoli, kecurangan, itu yang mereka lakukan. Terus mereka mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja lokal, karena mereka menginginkan hal-hal yang sifatnya sumber daya alamnya suatu daerah, otomatis mereka melakukan perjanjian. Perjanjiannya itu seperti tipu-tipu raja. Jadi mereka bilang, oke, kita buat kesepakatan. Janji nanti kalau saya ambil kamu sumber daya alam, saya ambil kamu punya rempah-rempah, saya jual, menguntungkan, kita akan bagi dua. Tapi yang terjadi tidak, mereka ambil sendiri dan tidak memberikan kepada sang raja yang punya hak wilayah dari sumber daya alam itu sendiri. Jadi memang sangat-sangat dirugikan. Oke, terus mereka melakukan pembuatan atau mengedarkan uang logam sebagai alat tukar yang namanya uang logam VOC. Jadi uang logam perusahaannya VOC. Itu uang sebagai alat tukar agar apa? Ketika mereka mau menginginkan rempah-rempah, mereka bisa beli dari Belanda dan menggunakan uang VOC, dan VOC menambah kekayaan dan pundi-pundi kekayaan mereka di dalam perusahaan itu ya. Terus juga mereka punya angkatan perang yang disebut Gubernamen. Jadi ada angkatan perang yang memang mengkhususkan supaya VOC ini tetap kuat. Jadi ketika ada yang melawan, ada yang bertindak untuk menghentikan mereka punya program perencanaan, otomatis ada yang nanti menangani, yaitu Gubernamen. Jadi mereka punya angkatan perang. Terus juga mereka mendirikan benteng. Ada yang tahu benteng? Benteng itu apa? Tahu. Benteng itu apa? Tempat berlindung, tempat Oke, pertahanan. boleh. Tempat berlindung, tempat pertahanan. Terus apa lagi? Yang tentunya benteng itu terdiri dari bangunan ya. Benteng itu terdiri dari bangunan
yang tujuannya adalah membentuk suatu pertahanan kekuasaan. Itu benteng. Jadi ada beberapa benteng yang didirikan Belanda ketika masanya VOC di Nusantara, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, Indonesia ini banyak sekali benteng-benteng yang pernah didirikan oleh orang-orang Eropa. Ada dari Belanda, ada dari Portugis, dan ada dari Inggris. Kurang lebih kalau tidak salah, ini tidak salah ya, bisa dicek kembali, ada sekitaran 21 benteng yang ada di Nusantara. 15 bentengnya Belanda, 15 bentengnya Belanda, 5 bentengnya Portugis, dan 1 bentengnya Inggris. Tidak salah. Ada sekitaran 21 benteng yang ada di Nusantara. Rotterdam, terus Benteng Victory, Gamalamo, ya kan, Frederick. Jadi banyak, ada beberapa benteng yang dibuat untuk mendukung mereka punya persiapan di dalam penguasaan ketika itu. Itu yang menjadi kekuatan bagi mereka VOC ketika mereka menjalankan mereka punya peran di Nusantara untuk memonopoli rempah-rempah. Oke, ketika mereka menerapkan pemerintahan, mereka menjalankan mereka punya peran, ternyata bukan semakin baik perusahaan tapi semakin hancur. Bukan menguntungkan bagi negara Belanda tapi malah menghancurkan. Kenapa? Karena semua pegawai-pegawai, semua pejabat-pejabat yang memiliki peran di dalam persekutuan dagang ini, dalam VOC, ternyata mereka melakukan tindakan untuk menguntungkan mereka punya diri. Bukan menguntungkan bagi perusahaan dan negara, tapi menguntungkan buat mereka punya diri sendiri. Artinya ada kepentingan di atas kepentingan. Jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Selama saya memerintah, saya ambil, saya punya urusan. Ada lagi pemerintah, dia mengambil. Ada lagi yang menjabat, dia lagi mengambil. Praktek-praktek inilah yang menghasilkan adanya kekurangan di dalam VOC, dan VOC sudah tidak mampu lagi untuk bertahan karena memang mengalami berangkutan ya. Artinya utangnya itu sangat banyak sekali, utangnya VOC. Karena bukan semakin kaya, tapi semakin bangkrut, sehingga VOC ini sudah tidak bisa lagi bertahan. Oleh karena itu, bentuk yang dilakukan oleh para pegawai ini ketika mengambil sesuatu yang harus diberikan kepada negara tapi menguntungkan bagi dirinya, itulah yang disebut sebagai korupsi di saat ini ya. Korupsi, jadi mengambil sesuatu yang bukan untuk manfaatnya negara sama perusahaan tapi menguntungkan mereka punya diri sendiri dengan kepentingan-kepentingan, sehingga sudah tidak bisa lagi dipertahankan VOC, sehingga VOC di akhir tahun 31 Desember 1799 harus dibubarkan. Karena itu penyebabnya banyak terjadi praktek-praktek korupsi, praktek mengambil sesuatu untuk menguntungkan bagi diri sendiri sebagai seorang pejabat-pejabat yang memerintah di dalam persekutuan dagang VOC. Itu ya. Itu menjadi inti pokok rangkuman yang Pak Guru bisa menginformasikan ke kalian. Selebihnya nanti tinggal bagaimana kamu bisa menambah Anda punya pemahaman, menambah Anda punya persepsi sendiri supaya bisa mengerti tentang materi-materi sejarah. Itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Ada yang mau bertanya karena waktu sudah habis dan Mem Ingrid sudah menunggu untuk IPA 6. Ada? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan aktifkan kameranya. Pak Guru mau absen. 1, 2. Oh, ternyata semua ini. Mantap. 1, 2, 3. Sabar ya. Pak Guru kasih masuk di grup dulu. Oke. Sabar. Pak Guru